Istri kedua sang penguasa, episode 17. Para wartawan telah berkumpul teratur di dalam aula rumah sakit. Siang ini, tepat pukul 11, akan diadakan kembali konferensi pers mengenai kabar istri sang penguasa yang diketahui telah melahirkan kemarin. Sama seperti sebelumnya, Al diwakili oleh Jason untuk menyampaikan. Benar, seperti yang diberitakan. Istri Tuan Muda Alvaro telah melahirkan kemarin tepat pukul 11.15 di Rumah Sakit Internasional. Anak dan ibunya sehat. Untuk jenis kelamin, kami masih belum bisa mengonfirmasikannya. Akan ada waktunya. Ungkap Jason dengan gagah dan lantang. Ucapan terima kasih pun disampaikan untuk seluruh lapisan masyarakat yang telah ikut mendoakan keselamatan istri dan bayi Tuan Muda Alvaro, hingga keduanya tetap sehat. Dan pengumuman yang tak kalah mengejutkannya adalah RC Company akan memberikan santunan berupa uang tunai dengan tunjangan pendidikan hingga perguruan tinggi untuk anak yang lahir di hari yang sama dan berada di kota J tersebut. Sesaat setelah berita itu menyebar luas, anak buah yang ditugaskan Jason pun berpencar di seluruh rumah sakit di kota itu. Beragam ekspresi dan ucapan terima kasih yang dilontarkan para orang tua yang mendapatkan rezeki tak terduga tersebut. Tak lupa doa yang baik mereka sematkan untuk istri dan anak Tuan Muda Alvaro. Berita itu pun menjadi trending topik baik di stasiun TV maupun di media sosial. Bahkan banyak selebgram yang dengan sengaja mendatangi para penerima santunan untuk melakukan wawancara dengan cara siaran langsung di aplikasi sosial media mereka. Terima kasih, Son. Kerja bagus. Ungkap Al menepuk bahu Jason. Santai saja. Balas Jason tersenyum. Mereka saat ini tengah duduk di sofa ruang perawatan Aurora, membiarkan istri mereka saling bertukar cerita dan pengalaman masing-masing. Aku pikir kemarin aku akan mendahuluimu. Tetapi ternyata justru kau yang mengambil start. Bagaimana rasanya, Al? Tanya Jason. Mereka berbicara non-formal sebagai sahabat, bukan sebagai atasan dan bawahan. Rasanya nano-nano, Son. Kayak permen aja. Al tersenyum. Ya, begitulah. Rasanya nano-nano. Aku bahagia menyambut kelahiran buah hatiku. Tapi rasanya, jantungku menari-nari hingga hampir terlepas dari orbitnya. Melihat istriku yang merasakan sakit yang luar biasa. Otakku tidak berfungsi kala itu, Son. Jason mengangguk mengerti. Karena kemarin pun ia juga turut menunggu kelahiran sang pewaris keluarga Ricolas tersebut. Sebentar lagi kau akan merasakan sama sepertiku. Tapi mungkin kamu bisa sedikit lebih tenang karena istrimu menjalankan operasi. Tidak juga. Aku juga gugup sama sepertimu. Aku membayangkan bagaimana sakitnya jika perut istriku dibelah untuk mengeluarkan bayi kami. Pasti rasanya sangat sakit. Keluhnya merinding. Kan dibius, Son. Timpal Al. Tapi kan tetap sakit kalau pengaruh biusnya telah habis. Kata dokter, penyembuhan untuk ibu yang melahirkan normal dan operasi itu berbeda. Jika ibu melahirkan normal, 1 atau 2 minggu mungkin sudah membaik jika tidak ada komplikasi. Tapi untuk acara yang operasi, penyembuhannya itu cukup lama, bisa sampai berbulan-bulan bahkan tahunan. Jelas Jason cemberut. Endingnya. Al bergidik ngeri, otaknya tiba-tiba membayangkan semua itu. Sungguh besar perjuangan seorang wanita. Ujar Jason melirik istrinya. Sangat. Mereka adalah makhluk yang spesial. Tambah Al pun sambil melihat istrinya yang tengah tersenyum di atas tempat tidur. Begitulah percakapan kedua pria dewasa itu dan berakhir dengan kekagumannya dengan seorang wanita. Makhluk yang dianggap lemah, namun mampu bertahan selama 9 bulan dengan perut yang membesar. Mampu mempertaruhkan nyawa demi anaknya. Mampu melakukan apapun demi buah hatinya. Tak salah,
jika surga berada di bawah telapak kakinya. Aurora telah kedatangan tamu satu persatu dari keluarga maupun rekan kerja yang memang sangat dipercaya oleh keluarga Ricolas. "Kamu berbaring dulu sayang, kamu pasti lelah," ucap Al membantu istrinya untuk merebahkan badannya. "Aku tidak lelah kok sayang, aku justru bahagia. Banyak orang yang sangat antusias dengan kelahiran baby A. Baik kita dikelilingi oleh orang yang baik," balas Aurora dengan raut wajah berbinar. Wanita yang sudah bergelar mami itu begitu bahagia sebab bayinya akan hidup di lingkungan yang hangat seperti keluarga suaminya. Tidak seperti dengan lingkup keluarganya yang sangat suram. Mengingat hal itu, Aurora tiba-tiba saja murung. "Kenapa sayang?" tanya Al pelan, sebab keluarga mereka masih berkumpul di ruangan itu. Tangannya tak berhenti merapikan rambut istrinya. "Tidak apa-apa sayang." Aurora mencoba tersenyum. Namun tentu saja Al tahu istrinya menyembunyikan sesuatu. "Sayang, aku jadi suamimu bukan hanya kemarin loh. Jadi aku tahu saat ini kau sedang berbohong padaku." Aurora melihat suaminya. Tangan Aurora bergerak mengelus pipi Al kemudian tersenyum kecil. "Aku tidak apa-apa sayang. Aku sangat bahagia baby A akan tumbuh di tengah keluarga kamu yang begitu hangat dan serba berkecukupan. Tidak seperti aku dulu." Sudah. Kamu tidak perlu mengingat semua kenangan pahit itu sayang. Aku janji, aku dan anak kita akan selalu membuatmu bahagia setiap detik. Sehingga kamu tidak akan punya waktu untuk mengingat kisah menyakitkan itu. Maafkan aku karena aku datang terlambat di kehidupanmu. Aurora terkekeh geli. "Kenapa ketawa?" "Kalau kamu datang 3 atau 4 tahun sebelumnya, mungkin aku bukan akan jadi istrimu sayang, tapi pembantu. Ya kali kamu nikahin anak SMA." Al tersenyum kikuk. Betul juga. Al melupakan wanita yang diperistri itu umurnya terpaut cukup jauh darinya. Tapi hebatnya, dia sangat bisa mengimbangi Al, baik sikapnya maupun di atas ranjang. Perhatian keduanya teralihkan saat Putri dengan antusiasnya menggoda baby A, yang sementara berbaring tenang di box kecil yang berwarna biru gelap. Hanya tangannya yang selalu bergerak, dan itu membuat Putri sangat gemas. Lihat bayi kecil begini, Putri juga jadi pengen nikah dan punya anak. Ujarnya spontan tanpa memperhatikan wajah-wajah di sekitarnya yang sudah menatapnya setengah kesal. Ricolas menyentil kening Putri. "Aduh papi ini, sama aja seperti Kak Al suka banget aniaya Putri." Serunya menahan suaranya sebab takut baby A terkejut. Dia adalah onti yang sangat pengertian rupanya. Al dan Aurora tersenyum dengan tangan yang saling bertautan. Dewi hanya menggelengkan kepala. Dia tidak berencana untuk masuk ke dalam permasalahan kedua orang di sampingnya. "Sekolah dulu yang benar, baru mikirin nikah," tukas Ricolas. Iya, Putri kan hanya menghalus saja. Kenapa papi jadi serius sekali?" "Tapi Putri bisa kan Pi punya pacar?" "Tidak bisa." "Kenapa?" tanya Putri. Padahal ia hanya ingin membuat kesal papinya. Ia tidak punya niat untuk benar-benar memiliki seorang kekasih. Sebab Putri takut ia tidak bisa menjaga diri. "Karena kamu sudah papi jodohkan dengan seseorang," sahut Ricolas cukup keras. "Benarkah? Tampan gak Pi? Terus nikahnya kapan?" tanya antusias Putri. Dia bahkan berpindah tempat ke pangkuan Ricolas dan melupakan makhluk kecil yang lucu dan imut di dalam box. "Ya Tuhan, nih anak. Pengen nikah cepet, duduk aja masih di pangku. Cih." Ledek Al mendelikkan mata. "Kakak diam," sahutnya. "Ayo Pi, jawab tadi," ujarnya menggoyang-goyang tangannya yang berada di bahu Ricolas. "Pertanyaan yang mana?" canda Ricolas. "Papi, baru 1 hari jadi grandpa, udah pikun." "Enak aja, papi gak pikun ya."
Ya sudah kalau begitu, coba jawab. Tantang Putri. Calon suami kamu itu tahun dong pastinya. Cocok deh dengan anak papi yang manja ini. Rikolas mencubit gemas hidung putrinya, wanita kedua yang sangat ia sayangi. Siapa yang pertama? Tentu saja istrinya tercinta yang tengah menatapnya dengan sorotan mata yang penuh tanya. Wah, benarkah? Putri jadi penasaran. Nggak usah penasaran, nikahnya juga masih lama kok. Nanti setelah kamu lulus kuliah. Udah sana pindah, kamu berat. Sarkat Rikolas membuat Putri kesal setengah mati. Bagaimana tidak, ia yang yakin jika berat badannya ideal malah dibilang berat. Papi ngeselin. Pekiknya berpindah tempat, di mana membuat semua orang tersenyum. Siapa ya calon suamiku? Batin Putri.